Oke, selamat sore, malam, teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang membuat pertunjukan musik cello atau ya musik pada umumnya. Tapi kalau bisa bicara soal membuat musik atau membuat pertunjukan itu pasti bicara soal instrumennya, bagaimana cara konser itu dibangun, sebuah pertunjukan itu dibangun pasti ada instrumennya. Nah, penekanan itu supaya kita bisa tahu cara membuat sebuah pertunjukan musik itu seperti apa. Bukan hanya saya tapi juga untuk pertunjukan musik yang lainnya. Bukan hanya musik, tapi pertunjukan yang lain juga. Oke. Pertama-tama sebelum membahas mengenai cara membuatnya, sebenarnya baiknya kita tahu mengenai apa itu pertunjukan musik. Maka pertunjukan musik itu ya sebuah acara yang dimana terdapat ada grup atau musisi yang tampil di rumah, dimana halayak ramai itu menjadi penontonnya, yang melibatkan juga dukungan dari berbagai pihak di belakang layar. Nah, di belakang layar ini yang kita bahas tidak terdapat apa saja, apa tugas-tugasnya, sebisa mungkin singkat dibahas. Nah, yang lebihnya sebelum masuk ke dalam eksponnya seperti apa, dan kita tahu makna dari manajemen musik itu. Manajemennya seperti apa, untuk definisinya itu seperti apa, akan jelaskan. Oke. Manajemen musiknya, manajemen musik itu maksudnya adalah proses perencanaan, organisasi, pengarahan, pengendalian sumber daya dalam industri musik yang mana untuk mencapai tujuan tertentu. Di mana tujuan ini yaitu untuk tampil dan untuk dilihat ramai. Yang mana di dalam sebelum mencapai tujuan tersebut itu ada banyak faktor yang mempengaruhi, yang faktor-faktor itu juga menjadi bagian dari manajemen itu sendiri. Yang pertama adalah pengelolaan talent, artis, promosi, distribusi hingga keuangan. Poin-poin ini akan dijelaskan dan menjadi poin penting. Nah, di dalam manajemen pertunjukan atau suatu ya bisa dibilang tampil kalau bicara soal sebuah pertunjukan kita umumnya ada 5 hal utama yang menjadi fondasi sebuah pertunjukan itu sebenarnya. Tapi 5 hal ini juga merupakan hal yang nanti bisa digali lebih dalam. Yang pertama itu adalah pengelolaan talent, kemudian untuk penggunaan dia menggunakan dia ingin melakukan solo, vocal group, band dan sebagainya. Ini ada yang jalan juga. Terus promosi pemasaran, ya bisa menggunakan TikTok, bisa menggunakan sosial media, pamflet, spanduk, usaha distribusi dan sebagainya. Bagaimana cara dia mengatur suara, ada mesin dengar, semua dengan baik. Terus ada administrasi keuangan, sumber dananya, pengeluarannya, pemasukannya, apa yang harus dibeli, apa yang ini semuanya diatur oleh administrasi keuangan. Terus yang kelima yang menjadi fondasi cukup penting dalam acara yang berjalan adalah pengelola acaranya. Jadi ketika acara itu berjalan, dia yang mengelola keuangan, dia yang bertanggung jawab. Nah, kelima badan ini, kelima unsur ini punya peran masing-masing tentunya. Namun setelah acara selesai, biasanya mereka akan berkumpul untuk melaksanakan yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi itu yang akan ditinjau ya, makanya kelebihannya, apa yang harus ditambahkan. Jika nanti ada pertunjukan serupa, tahu seperti apa konsepnya, itu bisa diulas di dalam evaluasi. Nah, setelah materi yang singkat, kita ingin mengajak teman-teman semua untuk coba berpikir dan menyampaikan sebuah kerangka musik sederhana berdasarkan ilmu sederhana coba teman-teman buat. Jadi seperti yang tadi ada pengelolaan talent, promosi pemasaran, habis itu distribusi sound, administrasi keuangan dan pengelolaan acara. Jadi teman-teman coba buat kerangka sederhana saja, konsep sederhana berdasarkan ilmu musik ini dalam membuat sebuah konsep pertunjukan sederhana saja. Untuk teman-teman masing-masing. Teman-teman coba sampaikan saya untuk pendapat teman-teman yang sederhana saja, tidak harus dalam dalamnya. Coba untuk sederhana saja, jadi kita akan bahas bersama. Kita akan bersama teman-teman untuk menunggu waktu sejenak untuk berpikir. Nah ini tuh. Kalau misalnya kita mungkin teman-teman kalau langsung kalau mau
kita gabung Oke. yang pasti kalau bicara soal bagaimana membuat ini berarti posisi kita sebagai sini bisa jadi manajer utama. Oke. Ya, head. Kita kepala. Yang pertama kita harus tentukan dulu manajemen pertunjukan ini yang kita mau buat konsep yang besar ini konsep, karena berbagai ini sangat mempengaruhi nanti dari keuangan, kemudian dana yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan dan banyak hal. Pastinya itu yang pertama. Kedua, untuk promosi besar pastinya kita akan menggunakan media sosial. Ya, TikTok, ini yang lain juga bisa untuk mempromosikan pertunjukan. Kemudian yang berikut distribusi sound itu nanti kita masuk sih juga bukan dengan mengelola acara, tapi untuk administrasi keuangan pasti kita sendiri sih bisa bergerak. Ya. Sih bisa. Itu Untuk orang sebetulnya juga untuk orang-orang sosial aja juga sih bisa berjalan sendiri. Kita harus bantu dan pengen dari orang lain. Mungkin kita akan buat proposal dengan menyampaikan maksud dan tujuan-tujuan, kemudian berapa dananya, berapa yang kita perlukan, semua kita buat secara terperinci supaya masa sulit dari sulit dana dan ditambah itu kita juga sih bisa berharap pada proposal itu mungkin kita akan buat masa dan sebagainya. Itu yang tiga sebut yang ke poin yang distribusi sound acara itu gabungannya, karena distribusi sound sampai sudah masuk ke pengelola acara ini cukup semua bicara soal pengelola acara kita sebagai head, sebagai partner, sebagai pemimpin harusnya akan gabung semua tuh. Jadi mengambil satu ini tapi dia mengambil beberapa peran, itu sangat mengganggu. Kita bisa jangan 100% bahwa kalau misalnya yang terjadi yang pasti itu pertunjukan akan kaca. Seorang sama jadi dia tidak bisa mengurus lagi. Nanti kita akan jelaskan tentang kemudian untuk dokumentasi orang seperti fotografer, orang yang meliput jalannya kegiatan tersebut nantinya akan dipromosikan. Itu tidak bisa digabung menjadi satu. Orang-orang yang di belakang backstage mungkin orang-orang di belakang panggung itu juga sendiri. Orang-orang belakang panggung ini bukan saja kita berada mungkin semestinya, tapi lain daripada itu orang yang mau artis juga. Itu mereka sendiri. Gitu kan? Yes. Mungkin seperti itu tuh. Nanti dia akan yang mungkin yang tadi kita bilang untuk mengurus artis itu dia akan nanti kita atur sedemikian rupa. Mungkin buat ini terus lebih artisnya masuk dari mana. Kemudian lightingnya untuk biar tahu. Bagus sebetulnya. Mungkin kalau kita minta untuk bagian lagu ini cocoknya si artis harus ada di tengah-tengah penonton gitu, tengah-tengah penonton. Kita kan penonton, lightingnya kita tadi udah bilang lighting dan semuanya itu harus semua harus untuk dari tim kamera multimedia harus bagian kamera meliput yang sendiri. Jadi ketika ini contohnya di
bagian ini kita maunya tuh artis masuk dari sini. Nah, posisi kameranya tuh diliput bagaimana enaknya take videonya tuh gimana. Lalu untuk lighting kita rasa sebisa pakai kamera gitu. Nah, itu untuk mengapa lighting dengan cuma benar tidak bisa berkaitan menjadi satu orang yang fokus di lighting, jangan lagi fokus di sound. Kemudian mungkin kan kita buat setelah bagian part di mana nanti artis dulu gitu kan, nonton atau sadari bahwa itu penyanyi orang yang nanti akan tampil, tiba-tiba ketika musik bunyi langsung lampu sorot ada sesuatu. Nah, itu kan buat orang penasaran, ada kesan yang mungkin tidak bisa terpikirkan. Sebenarnya bisa gitu. Pastinya akan jauh lebih menarik. Yang berikut untuk sound engineer, aku tadi masih dia harus fokus aja. Yes, dia harus fokus ke sound. Kenapa? Seringkali dalam manajemen juga ini yang perlu kita lihat orang-orang kalau buat manajemen itu juga kadang dari sound, dari mic dan lain sebagainya itu kayak mereka anggap sepele. Tidak diperhatikan dengan banyak. Seringkali kalau penyanyi udah maju ke depan, kadang ada video bunyi, sangat mengganggu sekali. Meskipun tidak terlalu keras, tapi bunyi kecil aja sangat mengganggu. Lalu seorang sound engineer juga dia susah membedakan sound ketika main indoor dan outdoor. Kayak tadi itu kenapa harus bisa itu. Nah, untuk di indoor mainnya sendiri, kalau soundnya sendiri, di outdoor juga sendiri, bisa gabung di sana. Mau ruangan itu sebagus apapun, mungkin akustik ya, akustik kan. Tapi kalau seorang sound dia tidak tahu ini, dia tidak bisa membedakan settings yang khusus untuk indoor dan outdoor itu bagaimana. Pertunjukan itu akan kacau. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Yang terakhir konsumsi. Mungkin set ini. Buat sekarang. Merasakan apa ini? Boleh. Kalau dia tuh dia sertifikasi jumlah artis, musik dan juga saling program. Dia akan lebih fokus ke administrasi keuangan. Kenapa? Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya buat
Jadi distribusi soundnya itu seperti apa? Sama. Pakai apa gitu? Dengan suaranya, maksudnya ruangannya enggak, supaya maksudnya kesannya itu distribusi soundnya itu apa tujuannya itu supaya semua orang dengar. Entah mau tetap sound enggak atau dibuka saja kan di belakang. Kalau menurut lu bagaimana? Kalau kita kalau distribusi sound itu kan kebetulan karena di Universitas sini, jadi kalau di kita tuh distribusi sound itu ada yang sound soundnya untuk penyanyinya dari mereka Oh, monitor. juga yang supaya kalau misalnya alat yang itu kadang kurang berfungsi dengan baik, pasti distribusi soundnya juga arah situ pasti juga membantu. Terus untuk pengelolaan saya, Kalau untuk mengelola acara tuh karena kebetulan kan kita bicara soal besar, jadi kan ini kalau misalnya dalam dengan manajemen pertunjukan nih kita mungkin pas kita memang juga rata-rata sih pasti orang masih mungkin taruh besarnya di awal. Kalau orang taruh besar di awal ya taruh besar langsung terus jadi kalau kita ada ada band atau sebelumnya yang kita akan taruh sebelum besar itu taruh besarnya di akhir sih, tapi di pertengahan Oke, tunggal. Oh, itu tambahkan sedikit saja. Schedule. Jatuh. Yes. Oh, ada. Anda Oke. kenapa? Kalau dengan sesuatu tanpa adanya jadwal Kalau itu pasti lah, itu pasti. Tidak pacaran pasti. kayak bisa Memang punya jawaban sama sekali. Ini salah, salah itu masuk dalam banyak konsep untuk membuat sebuah pertunjukan. Kalau misalnya aku pengen buat sebuah pertunjukan, itu masuk Anda. Terus itu jadi simbol itu masuk sebetulnya untuk membantu sebuah pertunjukan. Dalam sebuah pertunjukan itu kalau bisa semaksimal mungkin maksimal itu. Ada kejanggalan saja kayak tadi. Itu pertunjukannya buat masa gitu. Kalau misalnya pertunjukannya ada satu hal saja ya guys, itu pasti masalah itu kualitas besar. Jadi seperti apapun itu ya dari musik. Tapi saya itu semua perlu untuk membuat sebuah pertunjukan musik. Baik itu misalnya baik itu bukan hanya saja, baik itu band solo itu semua perlu. Nah mungkin di akhir kelas ini kita pengen review, kita pengen bisa apa yang tadi disampaikan. Lalu mulai dari awal, kalau misalnya bicara soal membuat musik, berarti kita perlu bicara soal membuat pertunjukan, bicara soal manajemennya. Oke, pertunjukan itu apa? Pertunjukan itu ya bagaimana cara seorang tampil, terus dia bikin apa? Nah di bawah itu kan ada pemain-pemain. Nah ya kedua ya kita ada luas. Iya, ada yang lain, ada yang sound dan lain sebagainya. Dulu itu di sini ada sebuah pertunjukan itu pasti ada patah, simultan. Mungkin dari sekian ke sini, dari mungkin kalau pertemuan itu mungkin kita bahas mengenai cara untuk konsepnya itu atau kalau tadi kan konsep sederhana, mungkin nanti berpunya atau makan bahas mengenai konsep itu supaya nanti kita akan membahas kalau untuk ujiannya akan membuat sebuah pertunjukan sederhana di konsep. Dari kerangka konsep itu masuk. Mungkin sekian dari sini.